Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan ataupun menginformasikan tentang perjalanan sejarah panjang sekolah kita yang selama ini telah kita jalani kurang lebih setengah abad lamanya. Sampai saat ini lembaga kita namanya adalah SMK Negeri 2 Mataram, NSS 341230701002 yang saat ini beralamat di Jalan Pemuda nomor 18 Mataram. Pada tahun sebelum dibangun SMK ini, dulu pertama kali namanya SEMEA dengan SK pendirian pada tahun 1968, tanggal 1 Januari 1968. Kemudian beberapa tahun berikutnya SEMEA ini dengan SK perubahan nomenklatur SMK nomor 0360/0/1997 tanggal 7 Maret 1997. Kemudian sekolah kita ini memiliki visi dan misi. Yang pertama, visinya adalah religius. Bagaimana anak-anak kita bisa meluangkan waktu selama berada di sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan keagamaan, baik itu melalui kegiatan co-kurikuler maupun kegiatan yang selama berlangsung dalam proses pembelajaran di sekolah. Mereka diberikan kesempatan untuk melaksanakan hal-hal ritual yang sudah terprogram, baik itu melalui kegiatan co-kurikuler maupun yang sudah ada dalam jam efektif. Kemudian visi yang kedua, berprestasi. Anak-anak kita ini perlu kita persiapkan sedini mungkin untuk melaksanakan ajang kompetisi, baik itu di tingkat lokal maupun nasional, bahkan kalau bisa internasional. Tentu Bapak Ibu Guru akan mempersiapkan peserta didiknya dalam kancah kompetisi tersebut lebih awal, sehingga mereka akan mendapatkan prestasi-prestasi yang gemilang. Berikutnya, visi yang ketiga adalah mandiri. Bagaimana anak-anak kita buat untuk bertanggung jawab, menyelesaikan tugas secara mandiri dan tidak tergantung pada siapapun. Visi yang keempat adalah berkarakter. Ketika mereka berada di sekolah, tentu kita perkenalkan dengan karakter yang baik, baik itu mulai dari masuk pintu sekolah ini, kita bisa mencatat atau memberikan pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan karakter, sehingga nantinya setelah sampai di rumah mereka bisa menerapkan. Berikutnya adalah misi daripada sekolah kita. Yang pertama adalah meningkatkan sikap dan perilaku yang religius. Kemudian visi yang kedua adalah memupuk dan mengembangkan sikap toleransi intra dan antar umat beragama. Misi yang ketiga adalah melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, demokratis, dan menyenangkan. Yang keempat adalah menggali dan membina potensi diri serta memfasilitasi warga sekolah untuk berprestasi. Misi yang keempat adalah membentuk tamatan yang berjiwa wirausaha, mampu membangun kerjasama dan berani menanggung risiko. Kemudian yang keenam adalah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing. 7. Menumbuh kembangkan perilaku jujur, disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab. Dan misi yang terakhir adalah menumbuhkan semangat patriotisme, cinta tanah air, dan peduli lingkungan.
Akuntansi dan keuangan lembaga. Akuntansi adalah sebuah program studi yang menyiapkan siswanya untuk bisa mempraktekkan profesi akuntansi dan melakukan fungsi bisnis terkait, termasuk menerapkan instruksi dalam prinsip akuntansi dan teori. Ilmu akuntansi lalu diaplikasikan di berbagai instansi bisnis, baik yang bersifat profit, non-profit, publik, maupun instansi pemerintahan. Otomasi dan tata kelola perkantoran. Program keahlian otomasi dan tata kelola perkantoran merupakan program yang mempunyai tujuan membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Kemampuan teknologi informatika untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi pekerjaan, dan menguasai seluruh keterampilan yang ada. Dalam jurusan otomasi dan tata kelola perkantoran, peserta didik diajarkan bagaimana cara membuat surat menyurat dengan baik atau yang biasa disebut dengan mata pelajaran korespondensi, kemudian bagaimana cara mengarsip dokumen dengan baik, serta bagaimana mempelajari pekerjaan untuk pengelolaan perkantoran sebagai sekretaris perusahaan nantinya. Bisnis dan pemasaran. Jurusan yang mempelajari seluk-beluk pasar secara meluas, termasuk menciptakan produk yang berkualitas. Jurusan pemasaran adalah salah satu jurusan yang paling banyak diminati. Jurusan pemasaran merupakan jurusan yang mempelajari sebagian besar materi bisnis. Bekerja sama dengan PT Sumber Alphalia Trijaya Tbk, sekolah juga mengadakan kegiatan Alfamart Berbagi Ilmu atau yang biasa disingkat dengan ALBI untuk memberikan update pengetahuan dan keterampilan terkait revolusi industri 4.0. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual atau biasa disebut dengan DKV adalah cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik, dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan sebagai tujuan informasi ataupun tujuan persuasi, yaitu mempengaruhi perilaku. Jurusan DKV sendiri memiliki beberapa cabang kompetensi yang lainnya. Salah satunya ialah seni rupa, animasi, desain interior dan teknik furniture, serta seni lukis. Dan juga mempelajari tentang bagaimana pembentukan teknik grafika.
Otomasi dan tata kelola perkantoran. Program keahlian otomasi dan tata kelola perkantoran merupakan program yang mempunyai tujuan membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Kemampuan teknologi informatika untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi pekerjaan, dan menguasai seluruh keterampilan yang ada. Dalam jurusan otomasi dan tata kelola perkantoran, peserta didik diajarkan bagaimana cara membuat surat menyurat dengan baik atau yang biasa disebut dengan mata pelajaran korespondensi, kemudian bagaimana cara mengarsip dokumen dengan baik, serta bagaimana mempelajari pekerjaan untuk pengelolaan perkantoran sebagai sekretaris perusahaan nantinya. Rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah sebuah jurusan yang mempelajari dan mendalami semua tata cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Bukan hanya itu, RPL juga berkaitan dengan software komputer, mulai dari pembuatan website, aplikasi, game, dan semua yang berkaitan dengan pemrograman dengan menguasai bahasa pemrograman tertentu. Usaha perjalanan wisata. Program keahlian ini berfokus pada pengetahuan dan sikap agar kompeten di bidang usaha perjalanan wisata. Usaha perjalanan wisata yang dipelajari dalam hal ini yakni tour guiding, ticketing, tour planning, airlines, dan pitch. Juga sebagai salah satu piloting dalam mendapatkan bantuan Kemenpar dalam pengembangan kurikulum CATC atau biasa disebut dengan Common ASEAN Tourism Curriculum.